فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه رضنا اللهم للخير وأعنا عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah majelis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, jamaah majelis taklim Musalla Kiai Haji Abdul Somad atau Musalla Al-Ikhlas, Kampung Sungai Jeruju Laut, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita di musalla yang penuh berkah ini, yang mengizinkan kita kembali bersalawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pasti ikhwan dengan salawat dan salam ini kita mendapatkan keberuntungan yang banyak, kedekatan kita insyaallah lebih dekat kepada beliau Rasulullah, karena nama kita selalu disebut-sebut tadi di hadapan baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan apa yang ditawarkan Nabi kita mendapatkan, jadi orang yang dekat dengan Rasulullah sebagai orang-orang yang banyak bersalawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan berkat salawat tadi hati kita diterangkan Allah, pikiran kita diterangkan Allah, jasad kita, zahir batin kita dijaga Allah dari segala kelalaian dan kemaksiatan, dan Allah memberikan kepada kita dengan apa yang Allah pernah berikan kepada orang-orang soleh sebelum kita, hissi wal ma'nawi zahiran batinan, bahkan mudah-mudahan dilebihkan oleh Allah daripada apa yang pernah Allah berikan kepada mereka. Ikhwani rahimani rahimakumullah, alhamdulillah Allah yang mengajarkan kita dari menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. InsyaAllah ini petunjuk kalau Allah merahmati kita, Allah meridai kita, dan tidaklah berlebihan insyaAllah Allah mencintai kita. Karena tidaklah Allah izinkan seorang untuk menyebut namanya kecuali orang tersebut berarti dicintai oleh Allah. Lisan kita menyebut nama Allah, lisan kita menyebut nama baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan terus Allah izinkan, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah, bukan sebatas di majelis ini saja. Ikhwani rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Al-Muhaddis Al-Muhaqqiq Al-Musnid Syekh Masyayikhuna Al-Habibul Barakah Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Husaini Al-Hasani. Dalam kitab beliau kita telah masuk pada bab penjelasan tentang fadail, kemuliaan daripada orang yang bersedekah, baik itu sedekah wajib yang sifatnya seperti zakat atau nazar atau yang lainnya, atau sifatnya sedekah sunnah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan beberapa daripada hadis-hadis Rasulullah tentang kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Di antaranya di situ dikatakan dengan sedekah seorang akan bertambah umurnya, dengan sedekah seorang akan dipanjangkan Allah umurnya, dengan bersedekah seorang akan dijauhkan dari bala dan musibah, dengan sedekah maka seorang itu akan terhijab dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari ikhwan rahimakumullah kita lanjutkan membacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar tentang fadail sedekah, yang mudah-mudahan ikhwan yang kita harapkan dari setiap kita duduk di majelis ilmu dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu, terutama tentang fadail amal, tentang fadilah kemuliaan daripada amal itu bukan sekedar kita tahu, kita dengar, tapi insyaallah Allah berikan juga ya Rabb taufik dan hidayah untuk kita menjalankan, mengamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, manfaatnya sedikit.
Kalaupun ada manfaat, tidaklah banyak. Baik, ikhwani rahimakumullah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darain amin. As-sadaqatu hijabun minan nar. Ittaqun nara wala bisyaqqit tamrah. Sedekah itu menghijab atau melindungi kita dari azab api neraka. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita bersedekah walaupun sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Jangan karena kita tidak mampu banyak lalu meninggalkan sedekah, karena sedikit itu fadilahnya besar. Ittaqun nara wala bisyaqqit tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Ini bagi yang memang tidak ada kemampuan sedekah lebih. Kalau kita mampu lebih, tentulah lebih kita sedekahkan. An Addi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah. Ai ij'alu bainakum wa bainaha wiqayah. Ay hijaban walau kana ittiqa'a bitasaddaq bi syai'in qalilin jiddan mithlu syaqqi tamrah ay janibiha ay nisfiha fa innahu yufid fala yahtagir al-mutasaddiq dhalik falau hunaka lil taglil walau hunaka lit taglil. Dari Addi bin Hatim radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, beliau menyampaikan kepada kita tentang apa yang pernah beliau dengar dari lisan agung Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah menganjurkan kita untuk bersedekah. Saking pentingnya sedekah ini, sampai-sampai Nabi ngomong sedikit pun jadilah, dan fadilahnya besar. Bukan berarti Nabi nyuruh kita sedekah sedikit. Sedikit itu jadilah kalau memang kita tak punya, tak mampu untuk sedekah banyak. Yang jadi masalah ikhwan, ada wong punya kemampuan, tak ada kemauan. Ada lagi model kita ni kebanyakan, kemauan ada, kemampuan tak ada. Nah, wong yang dinyuruh Allah kedua-duanya itu yang beruntung. Kemampuan ada, kemauan juga ada. Dia punya duit besar, dia sedekah, mau dengan sedekah yang besar. Kalau kita ni kan duit besar kata, misal ya, kemauan ada. Woi, bangsa aku ada duit sekian, untal ke situ kalau selesai bangunan itu. Wah. Ini kalau memang dari hati ikhwan, mentunjuk karena keprihatinan, lalu muncullah emosional pada diri kita, kecemburuan, keinginan. Woi, cobalah bangsa aku punya duit, acim sana tu, selesai sudah bangunan langgar mau tu. Tak perlu ngajak orang lain. Selesai ke kalau nak tingkat ke? Kalau memang keluar dari hati kita, Allah catat sudah itu. Allah catat itu. Seakan-akan kita memang sudah menyelesaikan itu bangunan. Apa yang kita saksikan dimanapun ya Pak. Ketika lintasan pikiran hati kita, niat kita muncul untuk sedekah, belum sedekah sudah dicatat oleh Allah. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, di antaranya diangkat oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, tentang seorang laki-laki yang berjalan di padang pasir. Lalu dia mendapatkan tumpukan gundukan pasir itu di berbukit-bukit. Berbukit-bukit begitu luas, begitu banyak tumpukan gundukan bukit-bukit pasir. Lalu dia berkata, ya let, seandainya, cobalah kali ini seandainya terigu, gandum milik aku, ya Allah akan kusedekahkan kalau untuk umat. Akan kusedekahkan kalau kali itu bentuknya bukan pasir, itu adalah gandum, terigu, dan itu milikku, kan kusedekahkan kalau. Lalu datang hari kiamat, kata Rasulullah, ketika orang ini mendapatkan amal, kitab amalnya, lalu Allah perintahkan dia buka terkejut. Ada amalan pahala sedekah bergunung-gunung gandum terigu, yang mana dia sepanjang hidup belum pernah melakukan itu, sehingga dia mengatakan kalau salah ini kitab, kalau bukan punya aku. Lalu malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Allah itu kalau salah aja orang itu. Lalu dia tak ngasih beramal ini, beramal itu. Maka Allah ingat ke dia, pernah suatu hari dia berjalan di padang pasir, dia menyaksikan ada bukit gundukan pasir yang begitu luas, begitu banyak. Lalu dia berkata, saat itu gandum.
lalu dia itu genap itu milik dan akan sedekahkannya, maka aku catat itu, kata Allah. Aku berikan ganjaran Nah ini ikhwan, nikmat kalau antum bisa, saya bisa dapat ini. Dan kalau kita duduk sama baik-baik, duduk sama orang baik-baik, hati kita jadi baik, maka yang muncul dari ucapan kita, pikiran kita, lintasan hati kita pun akan muncul yang baik-baik. Kalau manjalis janis, dengan siapa kamu duduk, kamu akan seperti itu keadaan kamu. Kalau duduk dengan orang yang selalu, kalau duduk membahas keprihatinan terhadap keadaan umat, keprihatinan terhadap keadaan sesuatu yang menimpa umat, kita melok duduk, hanya muncullah pembahasan-pembahasan itu, walaupun cuma jiwa kelakar kosong, tapi karena muncul dari keprihatinan dan perhatian, ya, peka, bukan peka. Banyak orang peka, nengok keadaan umat butuh bantuan, susah, dia dah cicak dah tahu, padahal dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan, dia punya jabatan untuk merubah menjadi lebih baik, tak? Peka itu. Jadi kalau peka, dia nengok itu langsung bergerak, berbuat dia. Bagaimana untuk menjadikan perubahan umat ini menjadi senang, menjadi selamat, menjadi tidak susah, nolong orang yang kesusahan. Nah, kalau kita duduk sama yang baik-baik, maka yang muncul pada pikiran kita yang baik juga. Tapi kalau kita kumpul dengan orang sifatnya tomak dengan dunia, yang muncul itu juga. Itu sudah sunnatullah. Ya, duduk sama siapa kita duduk, itulah yang kita akan dapatkan. La ilaha illallah. Rasulullah mengatakan sesungguhnya seorang itu ala dini khalilih. Fandur ila man yukhalil. Seorang itu akan ada pada dirinya keagamaannya, mutu, nilai keagamaannya tergantung dengan siapa dia duduk. Maka pilihlah kepada siapa kamu bakal duduk berkawan. Dengan wong baik, insyaallah jadi baik. Dengan wong yang lebih baik akan lebih baik. Dengan wong yang naudzubillah menyepelekan hukum syariat akan menyepelekan juga. Dengan orang yang biasa melakukan maksiat dan tidak merasa dosa, kita pun akan ikut seperti dia. Naudzubillah min dzalik. Baik ikhwan rahimani rahimakumullah. Nah, sedekah, ya, kita niatkan, maka insyaallah diberikan Allah bagian tersebut. Kita bekan ngomong kan seking nih, woi sayang nian bener di mana-mana nih mubazir apa juta pe, cobalah sedekah ke kita. Sak pahalun. Nah, omongan kita nih boleh jadi ada nilai ibadah di sisi Allah. Bangsa duit aku mahal be, aku nak macam itu. Duit 100 200 juta dikoyakkan untuk masang bener tegak nyempek ke jalan, pinggir jalan. Bangsa duit aku, sedekah ke. Ya Allah itu pahala. Ya Allah. Sampai pernah ucap, "Woi bangsa aku jadi presiden." Kalau bangsa aku jadi presiden, ini jadi baru main-main inilah. Kularang nasional ini ngadakan nyambut tahun baru. Ngapa? Menunjukkan sikap simpati dengan keadaan ikhwan muslimin yang ada di Palestina. Pakistan melarang, Uni Emirat Arab melarang, beberapa negeri Islam melarang. Oh, cobalah aku jadi wali kota di Palembang. Larang, tak katik kita yang pucuk, tak katik joget-jogetan, katik tahun baru. Niat itu catat Allah. Walaupun tak usah jadi presiden, tak usah jadi wali kota. Berat ikhwan. Kalau kita memang jadi orang yang masya Allah mampu, hebat kedudukannya, termasuk manusia yang paling dekat sama Rasulullah itu siapa? Pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar memperhatikan umat, berbuat karena Allah Rasul. Bukan tidak ada mereka itu. Dan mudah-mudahan kita merasakan dan kita mendapatkan insyaallah. Ini lagunya lagi macam-macam masalah sekarang, gas pula alasago. Ini gas bagi KTP ini. Ilau. Siapa yang membuat susah umat Rasulullah bakal disusahkan Allah kayak dia. Hati-hati loh. Mayoritas umat di Palembang ini, di Sumsel ini, di Indonesia ini umat Islam. Siapa yang berbuat menyusahkan mereka, maka dia akan disusahkan Allah dunia dan akhirat. Dunia disusahkan Allah, apalagi sekedar untuk ngeraup keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Tapi siapa yang sebaliknya memudahkan urusan umat ini, judulnya katakanlah urusan penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia, yang mana mayoritas umat Islam kan, maka Allah akan mudahkan urusan dia. Jadi jangan bermain-main dengan urusan macam ini.
Ya, menyusahkan umat dengan aturan ini, aturan itu. Wah, sampai kita sekarang kesian. Ya, UMKM ini yang lagi berkembang, macam-macam sekarang jualan-jualan. Nak dikena ke pajak, gila dia. Untung tak seberapa. Tak boleh ngomong senang pemerintah ni. Lah nak dikena ke pajak. Sekarang gas ini hilang. Tiba-tiba tak dikabar ada apa. Beli pakai KTP. Gila tak? Negeri yang kaya raya dengan gasnya, dengan minyaknya. Tapi rakyatnya nak dapat gas. Besok-besok bakal kita nganti ambil. Sebelum nganti nyoblos, nganti dulu nyari gas. Subhanallah. Allah tak tidur. Allah tak lengah. Allah akan hitung kalau apa yang mereka gawe gitu. Kejahatan, kezaliman mereka itu. Sekecil apapun kejahatan itu akan dibalas oleh Allah. Jangan senang, jangan ladas. Apalagi menyusahkan umat yang du'afa. Yang kita ni kan gas 3 kilo kan banyak ngomong rendahan. Warung-warung pinggir jalan, warung-warung tenda itu. Sekarang nak dihilangkan. Sekarang nak menerima dengan susah. Subhanallah, tak tahu lagi kita. Allah tak tidur. Jangan ladas dengan gawe kamu. Nah, besok mati kan Allah nak jadi apa kau? Gunakan jabatan, kedudukan, kekuasaan itu untuk mendekatkan diri sama Allah. Mumpung jadi pejabat, mumpung jadi penguasa, berbuatlah sebaik-baiknya. Macam kemarin tuh, ya, sedih kita. Yang berorasi, yang berdemo, yang berdonasi, kita kemarin ratusan ribu Jakarta itu. Tapi malam tahun baru bukan ratusan ribu lagi, jutaan yang turun ke jalan, berjoget panggung-panggung rakyat. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini kan gempa di mana-mana, Sumedang gempa, Aceh banjir, NTB juga gempa. Rakyatlah susah disusahkan lagi. Ya Latif, ya Latif. Hidup dunia cuma sekali, jangan bermain-main. Kita semua ini di pojok muka bumi ini membuat sejarah hidup kita masing-masing. Buatlah sejarah yang terbaik, bukan sejarah yang buruk. Baik, kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Selamatkan diri kamu dari api neraka walau dengan sepotong kurma. Ai ij'alu bainakum bainaha wiqayah. Jadikan antara kamu dengan neraka itu ada benteng, ada tameng. Walau kana ittiqa bitasaddaq bi syai'in qalil jiddan, walaupun sekedar dengan sedekah yang sedikit, kata Rasulullah. Itu akan menjaga kita dari azab api neraka-Nya Allah. Mithlu syaqqi tamrah ai janibiha, seperti sepotong kurma. Au nisfiha, atau separuhnya. Fa innahu yufid, karena itu manfaat. Kalau lagi lapar diinjak sepotong itu, kita kelak lagi lapar dan diinjak bakwan sepapat, bukan sikok setengah, woi kasih dan gitu. Banyu setegok kita bersyukur ni. Wa qad dzakara tamra duna ghairiha kal luqmatut ta'am, lianna tamra ghalibul ghud ahli al-Hijaz. Di situ Nabi mencontohkan dengan yang sedikit. Bukan berarti nyuruh kita sedekah yang sedikit, itu cuma sekedar. Nabi menunjuk contoh yang sedikit bermanfaat, itu loh maksudnya. Yang sedikit baik, setengah, sepotong kurma baik bisa mencegah kamu dari api neraka. Maka berpikirlah kita, kalau sedikit itu baik bisa mencegah kita, nyelamatkan kita dari neraka, apalagi kalau kita menunjuk banyak. Dan kenapa Nabi membaik contohnya dengan kurma? Karena kurma ini merupakan makanan pokok bangsa Arab dari zaman dulu sampai sekarang, dan dimiliki hampir oleh setiap masyarakat. Wa qad dzakara tamra duna ghairiha kaluqmat at-ta'am li'anna at-tamra ghalibu ghud ahli al-Hijaz wal ittiqa'u minan nar kinayatun an mahwud dhunub. Maksud kita akan diselamatkan dari api neraka dalam makna kita akan diampuni dosa. Dengan diampuni dosa lah kita akan selamat dari api neraka. Jadi maknanya kita selamat memang dijauhkan dari api neraka. Makna lain yaitu adanya sesuatu yang Allah berikan pada kita, itu pengampunan dosa.
Dengan ampunan dosa tadi kita selamat dari api neraka. Qala Allah Ta'ala innal hasanat yudhibna as-sayyi'at ittabi' hasanat tamhuha. Ikhwan, nasihat buat anda dan antum sekalian. Ini hadiah dari Allah. Na'udzubillah nastagfirullah, bukan untuk kita jadikan bahan permainan atau menggampangkan pemberian Allah atau mengolok-olok pemberian Allah. Dalam syariat Islam, dalam ayat Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal baik itu akan menghapuskan amal-amal buruk. Dosa kita bakal terhapuskan dengan kita berbuat kebaikan, baik yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Contoh, kita tadi na'udzubillah min dzalik melihat di HP atau langsung menyaksikan ada yang diharamkan Allah, melihat perempuan buka aurat. Sayyiat, dosa. Maka apa yang kita lakukan untuk menghilangkan kotoran dosa yang ada di mata ini? Lakukan perbuatan hasanat. Ambil Al-Quran, baca. Maka hasanat yudhibna sayyiat. Dengan mata memandang Al-Quran akan mengampunkan dosa yang tadi memandang yang diharamkan Allah. Mulut berkata kotor, kita ganti dengan berzikir, bersalawat, istighfar. Tangan melakukan suatu kemaksiatan, maka kita ganti untuk melakukan dengan ketaatan dengan tangan kita tadi. Sama seperti Rasulullah pernah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta fa'at bi sayyi'ati hasanatamha wa ahluka nasrul hasan. Ittaqillaha haitsuma kunta fa'at bi sayyi'ata. Ikutilah sayyi'ah, keburukan-keburukan itu, hasanah dengan kebaikan. Tamhuha, yang mana kebaikan itu akan menghapuskan keburukan kita. Ya, itu kan pendeknya seperti tadi. Kita pernah berbuat dosa di suatu tempat, maka kita sadar itu maksiat, kita taubat, lalu kita berbuatlah kebaikan di tempat itu juga, agar dia menjadi saksi kita dalam kebaikan, menghapuskan saksi kita dalam berbuat dosa. Jelas. Kita pernah misal ya, mukul kucing tidak bersalah, lalu kita sadar itu perbuatan dosa, cari itu kucing, berbuatlah baik kepada dia. Berikan makanan, berikan minuman, berikan susu, berikan apa yang membuat dia senang. Itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah. Nah, tapi jangan salah ikhwan, ini sama dengan kita punya utang, bayar utang, sisip kata untung. Yang kita usahakan kalau pajak jangan ada sayyiat, tapi numpuk hasanat. Kalau setiap dapat duit, bayar utang, muat utang lagi, muat utang lagi, muat utang lagi. Utang itu bagaikan dosa. Dapat duit, nutup utang, dapat duit, nutup. Kapan kayanya? Kapan kita kayanya? Kita tidak mau seperti itu. Walaupun itu suatu sistem yang Allah bikin. Setiap berbuat baik, dosa diampuni. Berbuat baik, dosa diampuni. Kita pengen tidak ada dosa yang diampuni. Karena tidak ada dosa, maka setiap hasanat menumpuk menjadi bekal kita menghadap Allah. Kalau kelak na'udzubillah, semua na'udzubillah, dosa banyak, pahala banyak, sehabisan. Jadi apa kita? Fakir pada hari kiamat. Kita jadi uang fakir. Dan jangan salah nasihat ya Rabb untuk diri anda antum sekalian ikhwan. Dengar ikhwan, sayyiat yang namanya dosa itu pasti tanpa ada keraguan, gobol apa tidak, sah apa tidak, jadi apa tidak. Ente lihat maksiat, ente melakukan suatu dosa, itu tanpa ragu, dosa adalah dosa, dicatat bakal diadab oleh Allah. Tapi hasanat yang kita lakukan masih tanda tanya, gobol apa tidak. Mampukah hasanat kita ngampun dosa tadi? Kita sedekah kemarin untuk kemaksiatan, misal kita berbuat nyumbang untuk nyambut tahun baruan, lepocon, organ tunggal, segala macam. Kita nyesel, oh ya Allah, 500.000 aku sumbangkan. Sekarang aku harus nyumbang juga 500.000 untuk masjid. Kita nyumbang, ikhlas tak kita? Duitnya halal apa tidak? Kalau memang ikhlas, duitnya halal, makbul insyaallah, ya ngapus baik cuma. Tapi yang jadi masalah, kalau dosa itu pasti, kalau ini kan masih tanda tanya. Ada sedikit riak, lewat sudah. Ada sedikit riak, lewat. Murid kita mengucap kalimat-kalimat kotor yang bukan hubungan dengan dosa kepada manusia, bukan ghibah, bukan namimah, ngomong kotor misalnya, atau kalimat-kalimat keji kita ucapkan. Lalu kita ganti dengan zikir, tilawatul Quran. Apakah tilawatul Quran diterima Allah? Tidak. Sementara dosa itu pasti. Hasanat kebaikan kita wallahu a'lam.
Kalau memang diterima Allah, ya ibadallah nikmat. Tapi kalau tidak, jadi jangan kita berpikir pendek. Memang ayat ini tidak salah, innal hasanat yudhibus sayyi, tapi hasanat kita ini hasanat yang makbul apa tidak? Kalau hasanat kita bermasalah seperti dikatakan kam min istighfar yahtaju ila istighfar. Berapa banyak orang yang beristighfar, istighfarnya dia butuh diistighfarkan. Orang itu istighfar menyesali suatu dosa, dia istighfar. Tapi istighfar dia butuh diistighfar lagi. Kenapa? Ketika dia mengucap istighfar, hatinya tidak hadir. Tidak ada mengingat dosa, cuma lisan berucap. Atau ditambah lagi dengan adanya riya. Ya, adanya riya, adanya segala macam penyakit-penyakit. Maka dosa kita tetap ada, bahkan nambah dosa. Jadi hati-hati, usi binafsi wa iyakum bitaqwallah ya ikhwani. Jangan kita terlena dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul memang hak, benar. Fa'ad bi sayyi'ata hasanatan huha, ikutilah perbuatan salah itu dengan berbuat baik, karena dia akan menghapuskan perbuatan salah tadi, dosa tadi. Jangan salah ikhwan, itu yang bisa ngampunkan, bisa ngapuskan perbuatan dosa, amal yang makbul. Kalau amal kita tidak makbul, tidak jadi. Dosa adalah dosa. Dan ingat ikhwan, ana antum tadi maghrib majlis, bahkan dari asar gitu. Apakah antum dan saya punya keyakinan salat maghrib kita, zikirnya kita, ba'diyahnya kita, salat isyanya kita, majlis kita tadi itu sudah jadi tabungan akhirat kita amal makbul? Ada yang bisa memastikan? Wallah ta'ala kami tidak bisa memastikan, cuma berharap insyaallah terima Allah. Tapi kalau tadi maaf di jalan saya nengok perempuan buka paha, saya saksikan, pasti tidak itu dosa? Pasti. Pasti. Kalau tadi saya di jalan ghibah, saya tadi ngobrol tentang aib manusia, dosa dah itu pasti. Dosa itu pasti tanpa diragukan. Tapi amal baik kita wallahu a'lam, belum pasti diterima oleh Allah. Jadi jangan bermain dengan dosa. Hasanat yang kita lakukan begitu banyak kekurangannya. Ya, salatnya kita tidak khusyuk, zikir kita tidak hadir. Lalu kita menganggap dengan kita duduk di majlis, kita duduk berzikir, kita salat, berarti dosa kita sudah diampuni Allah. Belum tentu. Belum tentu. Ya Allah, yang jelas, kalaupun ya Rabb, nasihat buat ana dan antum sekalian, kalaupun memang gawe amal baik kita ini memang amal yang diterima Allah, ngampuni dosa, ya hasilnya kan 0-0. Macam tadi wong punya utang ditutup dengan keuntungan, habis, tidak kasih sisa. Itu kalau memang hasanat kita termasuk hasanat yang makbulah. Ngampuni dosa tapi habis. Nah, bagaimana kalau hasanat kita dewek belum bisa dipastikan makbul atau tidak? Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sadaqallah. Ittabi fa'at bi sayyi'ati hasanatan wa sadaqa Rasulullah. Maha benar Allah, maha benar Rasulullah yang telah memberikan busyra kabar kepada kita bahwasanya perbuatan baik itu menghapus dosa, menghapus kesalahan. Wabil jumlah fa fihi hathun ala tasdiq ala tasaddaq walau bimal gal. Singkatnya, Rasulullah nyuruh kita untuk bersedekah walaupun dengan harta yang sedikit. Wa fi Tabrani min hadits Fudalah bin Ubaid marfu'an, ij'alu bainakum wa bainan nar hijaban walau bisyaqqit tamrah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, jadikan antara kamu dan neraka itu ada hijab, ada dinding, ada pembatas. Bikinlah dengan apa? Wala bisyakil tamrah, walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Walahu min hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bi isnadin hasan. Kemudian kita dapatkan juga sebuah hadis Rasulullah SAW oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad min hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud marfu'an bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Lihat taki ahadukum wajhahu an-nar wal bisyaqqit tamr. Hendaklah seorang di antara